Polisi tetapkan 6 tersangka buntut ricu Bobotoh versus Steward di SJH. Viking bertemu manajemen Persib Bandung, tegaskan tak terlibat kasus pengeroyokan kepada Steward. Bojan Hoda sumringah, striker asal Brazil senilai 35 miliar siap diturunkan lawan Madura. Pengakuan Rian Kurnia usai dirinya bobol gawang Persija. Polisi tetapkan 6 tersangka buntut ricu Bobotoh versus Steward di SJH. Polisi menangkap 6 oknum Bobotoh dalam kasus pengeroyokan Steward seusai laga Persib versus Persija di Stadion Sijalak Harupat, SJH. 6 orang itu ditetapkan jadi tersangka. Polresta Bandung berhasil mengamankan 6 tersangka berkaitan dengan kerusuhan di Stadion Sijalak Harupat pada Senin, 23 September 2024, ujar Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo. Terus muncul beberapa oknum supporter turun ke bawah. Kemudian, melakukan kekerasan kepada Steward berdasarkan dari CCTV yang kami dapat. Kemudian, kami komunikasi dengan Ketua SSO, Steward Security Officer, agar kami masuk ke dalam. Kemudian kami masuk ke dalam selang 5-10 menit situasi sudah bisa kondusif kembali, katanya. Setelah itu, para supporter langsung naik kembali ke tribun dan meninggalkan stadion dengan tertib. Kemudian, para pemain Persib dan Persija pun meninggalkan stadion dengan aman. Kusworo mengaku setelah itu langsung melakukan evakuasi Steward yang mengalami luka-luka. Hasilnya sebanyak 9 orang dibawa ke RSUD Otista Soreang. Temui bos Persib, Viking klarifikasi soal kericuhan pelecehan seksual. Viking Persib Club, VPC, menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi PT Persib Bandung Bermartabat, PBB. Dalam pertemuan tersebut, salah satu komunitas supporter Persib ini mengklarifikasi soal kericuhan hingga pelecehan seksual. VPC menegaskan tak terlibat dalam insiden kericuhan usai lawan Persija Jakarta, maupun dalam dugaan pelecehan yang disebut dilakukan oknum Steward kepada bobotoh perempuan. Pertemuan tadi alhamdulillah manajemen dan kita komunitas, khususnya Viking, sudah ada sinergi. Masalah komunikasi yang kemarin-kemarin tersumbat, alhamdulillah sekarang bisa mencair kembali. Mudah-mudahan sampai ke depannya jadi lebih baik, kan komunikasi yang dibutuhkan. Karena sebuah tim itu kan bagus harus ada komunikasi gitu ya. Dari pemain, dari manajemen dan komunitas supporter, kata Wakil Ketua VPC Dadan Gareng. Kemudian, mengenai dugaan pelecehan yang dilakukan oknum Steward kepada bobotoh perempuan, Dadan Gareng juga memastikan terduga pelakunya bukan berasal dari Steward VPC. Viking tidak terlibat dalam kericuhan. Itu kan secara kasat mata juga kelihatan ya yang kemarin di Tribun Timur Viking itu. Terus Steward dari Viking tidak terlibat juga. Soalnya kan Steward dari Viking dari Tribun Timur juga. Tribun Viking aman terkendali. Tribun Viking kemarin tidak ada yang ke lapangan, ungkapnya menegaskan. Kabar baik hampiri Persib soal David da Silva jelang lawan Madura United. Kabar baik itu soal kondisi David da Silva. Sang penyerang nampak membaik dari cedera yang dialami. David da Silva sudah terlihat dalam sesi latihan Persib di Sport Jabar Arca Manik, 25 September 2024, sore. Penyerang asal Brasil itu sudah 1 bulan lebih absen membela Persib. Ia sebelumnya mengalami cedera pada bagian perut saat Persib melawan Dewa Agustus lalu. David da Silva hanya bermain 45 menit di babak pertama, sebelum digantikan oleh Maison 5. Pelatih Persib, Bojan Hoda mengatakan bahwa David da Silva berpeluang tampil pada laga terdekat melawan Madura. David kini sudah kembali berlatih. Mungkin dia akan pergi bersama kami ke Madura. Satu hal adalah kami akan lihat dulu sejauh mana saya bisa mendorongnya untuk bermain, kata Bojan Hoda. Persib berpeluang memiliki tambahan amunisi dengan kembali David da Silva. Pasalnya Persib harus kehilangan Mark Locke yang absen karena kartu merah. Kondisinya luar biasa. Memang ada yang terkena benturan tapi tidak ada yang serius, ujarnya. Saat ini Persib berada di posisi ketiga klasemen dengan 12 poin dari 6 pertandingan. Persib sudah mencatatkan 3 kemenangan, 3 kali seri, dan belum kalah. Sementara, Madura United berada di posisi juru kunci dengan 2 poin. Berita lainnya, Rian Kurnia tampil mengesankan saat Persib menjamu Persija, Senin lalu.
Pemain bernomor punggung 94 itu mencetak 1 gol untuk kemenangan Maung Bandung atas Macan Kemayoran 2-0. Bahkan, saat mencetak gol, Rian Kurnia menunjukkan selebrasi yang begitu emosional. Maklum, selama berseragam Persib, Rian Kurnia jarang menjadi pilihan utama dan kerap memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ketika Persib mengalahkan Persija, Rian Kurnia juga memulai pertandingannya dari bangku cadangan. Meski masuk di menit ke-74, tak butuh waktu lama bagi Rian Kurnia untuk mencatatkan namanya di papan skor untuk kemenangan Pangeran Biru. Tentunya setiap gol pasti emosional apalagi kemarin laganya derby lawan Persija. Berita lainnya, respons Bojan Hodak soal kericuhan usai laga Persib versus Persija. Semua pihak menyesalkan kerusuhan sekelompok oknum bobotoh yang mengeroyok steward, pengawas pertandingan, usai laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Pelatih Persib Bojan Hodak turut prihatin, serta kecewa dengan situasi tak kondusif itu. Insiden yang tidak perlu terjadi di dalam stadion sepak bola, di mana seharusnya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Namun apa yang terjadi kemarin sungguh tidak dibenarkan, dan tak boleh terjadi lagi di lain waktu. Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di dalam stadion sepak bola. Ada yang membawa anak dan keluarga. Jadi kejadian ini tidak boleh terjadi, tegas Hodak. Tapi saya rasa pihak kepolisian dan klub sudah melakukan sesuatu untuk hal ini, sebutnya. Berita lainnya, gelar Midfielder of the Week disandang Tirone Del Pino untuk pekan ke-6 Liga 1. Penampilan apik diperlihatkan pemain asal Spanyol tersebut di laga melawan Persija yang berakhir dengan skor 2-0. Gelandang berusia 33 tahun tersebut mengatakan dia merasa senang karena mendapat penghargaan tersebut. Kegembiraannya bertambah karena kemenangan didapat ketika menghadapi Persija yang merupakan rival klub. Saya sangat senang karena ini berarti banyak bagi saya, karena saya bekerja keras bersama tim. Saya sangat senang juga karena mendapat 3 poin yang penting untuk supporter. Untuk kota ini, untuk Bandung, kami menang atas Persija di El Clasico, tutur Tirone. Kesan positif juga dirasakan Tirone di El Clasico Indonesia pertamanya, karena atmosfer supporter di tribun juga begitu luar biasa dan memacu motivasi dia. Karena itu, dia merasa bahwa kemenangan bukan hanya untuk meraih 3 poin, tapi juga ada gengsi yang dipertaruhkan. Ini luar biasa. Saat pemanasan saya sudah merasa orang-orang dan supporter membuat laga ini menjadi berbeda. 3 poin hasil yang biasa, tapi saya tahu ini pertandingan yang berbeda. Ini merupakan laga klasik. Ini derby, ujarnya.